Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam suasana bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Kembali kita hadir tahun ini dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya umur yang berkah hadir kembali di bulan yang mulia. Tahun ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita amal ibadah yang terbaik dan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran kepada kita, dan ini sudah populer terdengar di telinga para pemirsa sanak religi sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap dari kita pasti akan mengalami suatu fase kematian. Setiap diri hamba pasti akan mengalami kematian. Dan Masya Allah, bulan suci Ramadan yang Allah hamparkan kepada kita tentunya mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh mujahadah sebelum kematian menghampiri, sebelum datangnya penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Ramadan kali ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita renungkan, kita lihat dan kita saksikan sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di alam kubur. Dan hampir semuanya meninggal, hampir semuanya telah wafat, dan mereka jikalau andai kata berharap dihidupkan kembali kepada Allah, pasti ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang mulia, Sya'ban, dan kisah ini juga populer di telinga para pemirsa sanak religi sekalian. Sya'ban adalah seorang sahabat Nabi yang beliau terkenal dengan kebiasaan senang sekali beribadah ke masjid. Dan Masya Allah, baginda Rasulullah SAW mengenal pribadi Sya'ban, dan setiap kali kalau beliau ke masjid, beliau seringkali berada pada shaf yang pertama dan barisan sebelah kanan. Sehingga satu hari di saat sholat subuh berjamaah, ketika itu Rasulullah melihat shaf sebelah kanan, barisan paling sebelah kanan, shaf di depan. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban tak nampak? Kenapa Sya'ban tak kelihatan subuh kali ini? Lalu kemudian para sahabat terdiam dan berkata, ya Rasulullah, barangkali Sya'ban tidak hadir subuh kali ini karena beliau sedang uzur. Nah, Masya Allah, para pemirsa sanak religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menunaikan sholat subuh, baginda Rasulullah kembali bertanya, adakah Sya'ban bersama dengan kita? Dan ternyata Sya'ban tak juga nampak. Sehingga disimpulkan pada saat itu dikisahkan baginda Rasulullah SAW, baginda yang mulia, mengajak para sahabat Nabi untuk berangkat menjumpai sahabat Sya'ban, ya, karena beliau tak hadir sholat subuh waktu itu. Masya Allah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kisah ini subhanallah luar biasa. Bayangkan sanak religi sekalian, begitu cintanya baginda Rasulullah melihat sahabatnya tidak sholat subuh, lalu kemudian beliau bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya berangkat menuju rumah Sya'ban. Dan dikisahkan perjalanan yang ditempuh dari waktu ba'da subuh, selesai menunaikan sholat subuh, menuju rumah Sya'ban. Dalam riwayat ada yang mengatakan waktu sampai di rumah Sya'ban lebih kurang waktu duha. Sanak religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, berangkat kira-kira 5:30 pagi atau jam 6 lah secara realistisnya. Lalu kemudian sahabat ini bersama dengan baginda Rasulullah berangkat ke rumah Sya'ban sampai waktu duha. Bisa dibayangkan berapa jauh rumahnya Sya'ban itu, ya. Dan Masya Allah, sehingga banyak para sahabat yang tercengang dan berkata, ya Rasulullah, begitu jauh tempat atau rumah Sya'ban dari rumah beliau datang ke masjid. Subhanallah.
Lalu singkat kisah adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Sa'ban, lalu kemudian Rasulullah mengetuk pintu dan keluarlah istri Sa'ban dalam keadaan menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, Sa'ban suamiku, beliau tidak menunaikan ibadah subuh pada kesempatan hari ini karena tadi malam beliau telah mengharap keharibaan Allah, alias Sa'ban telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kisah ini kemudian ditutup dengan sesuatu yang unik ketika istri Sa'ban berkata, "Ya Rasulullah, sebelum suamiku wafat dalam keadaan sakaratul maut, beliau senantiasa bergumam di hadapan Allah. Dia berkata, 'Ya Rob, kenapa tak jauh lagi? Ya Rob, kenapa tak jauh lagi?' Hingga kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata kepada istri Sa'ban, 'Wahai istri Sa'ban, beruntunglah engkau memiliki suami yang soleh.' Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemuliaan kepada Sa'ban bahwa di saat sakaratul maut beliau melihat suatu gambaran keistimewaan betapa indahnya, betapa besarnya pahala yang selama ini Sa'ban jauh-jauh dari rumahnya berangkat ke masjid, dan kemudian Allah tunjukkan, begini amal ibadahmu Sa'ban. Lalu kemudian Sa'ban pun berkata, "Ya Rob, jikalau melaksanakan ibadah dari rumah ke masjid, lalu kemudian engkau tunjukkan begini pahalanya, kalau bisa bukan setengah jam, bukan 1 jam perjalanan, tapi kalau bisa 2-3 jam, bahkan mungkin boleh jadi 7 jam perjalanan ke masjid, karena indahnya, besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya." Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita belajar kesungguhan. Mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum Allah menjemput kita dengan tentunya dengan kematian yang akan hadir pada setiap hamba. Baginda Rasulullah menegaskan, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik." Bahwa setiap dari kita ini ada umur yang terbatas. Manusia, seorang hamba, ya, kita diberikan kesempatan antara rentang 60 sampai 70 tahun. Kalaupun di antara kita ada manusia, seorang hamba yang diberikan umur yang panjang lebih dari 70, 75 atau mungkin 100 tahun, itu pun tak banyak para pemirsa, tak banyak sekali. Karena itu, mari kita gunakan waktu yang ada ini, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini, dengan sebaik-baiknya beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.